Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, SDN Cipas 3 luar biasa, penuh cinta, Allahu Akbar. A. Ya, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada tema 1 subtema 3. Kali ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Nah, kalian kemarin sudah 2 minggu belajar bahasa Indonesia tentang menentukan ide pokok ya. Nah, kali ini kita akan kembali belajar menentukan ide pokok dan mengembangkan ide pokok. Seperti tujuan pembelajaran hari ini, yakni dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara percaya diri. Nah, tujuan yang kedua, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara bertanggung jawab. Nah, yuk kita langsung saja ke membaca teks berikut ini. Oh iya, sebelum membaca, coba lihat gambar tersebut. Apa ya yang kira-kira dipikirkan oleh Lani? Ini apa ya? Kemudian menjadi gambar yang kedua, lalu jadilah gambar yang ketiga. Ayo, teman-teman, ada yang tahu apa yang dipikirkan Lani? Iya, betul. Jadi, Lani sedang memikirkan bagaimana cara membuat tanah liat menjadi sebuah gerabah. Yuk kita baca bacaan berikut ini. Gerabah dari Pulau Madura. Ayo teman-teman, siapakah dari kalian yang berasal dari Pulau Madura? Pasti semua tahu ya, yang berasal dari Madura. Yang terkenal dari Madura salah satunya adalah gerabah. Gerabah dari Pulau Madura. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka sudah menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi, dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Ada yang tahu bentuk gerabah seperti apa? Mungkin di rumah kalian ada juga yang mempunyai gerabah. Kita lanjut ke paragraf kedua. Paragraf kedua, pada situs-situs kebudayaan dan purwakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan dengan ciri adonan yang kasar, dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris. Kita lanjut paragraf ketiga. Tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Kesamaan pembuatan gerabah di Madura sekarang ini dengan para pendahulunya adalah proses pembuatan dan bentuknya yang masih tradisional, sama seperti gerabah-gerabah yang dihasilkan pada zaman terdahulu. Oke, kita lanjut ke paragraf berikutnya. Gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Tanah liat hitam dapat juga dipergunakan, tetapi kualitasnya kurang baik. Kita lanjutkan ke paragraf berikutnya. Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah, seperti
di Mandala Adulyang, Duko Rubaru, Yangkatan Hayang, kemudian Baragung, Pademawa, Dalpenyang Pakapuran, dan Blega Bangkalan. Di antara daerah-daerah tersebut, yang sangat terkenal adalah Karangpenang Sampang dan Andulang Sumeneb. Kedua daerah tersebut memproduksi gerabah dalam bentuk genteng. Ayo, yang orang Madura pernah ke daerah ini belum? Atau mungkin daerah yang disebutkan ini adalah daerah asal kalian? Nanti kalau kalian kebetulan pas pulang kampung, boleh dicek ya kerajinan gerabah apa yang dihasilkan di tanah Madura. Oke, kita lanjut ke paragraf berikutnya. Memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Hal ini disebabkan karena tidak semua wilayah di Madura memiliki struktur tanah liat yang dijadikan bahan dasar pembuatan gerabah. Secara umum, tanah-tanah di Madura mengandung pasir yang tinggi karena Pulau Madura dikelilingi oleh pantai sehingga tidak bisa digunakan untuk membuat gerabah. Di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut, ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Spesialisasi artinya khususon ya. Dengan spesialisasi ini, persaingan dapat dicegah. Gerabah Madura juga memiliki kekhasan lokal yang disebabkan oleh keahlian atau keterampilan pengrajin, tersedianya bahan, teknik pembuatan, dan teknik pembakaran. Dengan spesialisasi dan ciri khasnya itu, banyak kampung diberi nama sesuai dengan nama jenis tembikar tertentu. Jadi, beberapa daerah di Madura tadi tidak semua membuat barang tembikar yang sama, tetapi jenisnya sudah berbeda-beda. Daerah ini mungkin membuat genteng, daerah lainnya mungkin membuat kerajinan tembikar yang lain. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan paragraf berikutnya. Nah, peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tidak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Alat-alat umum adalah cangkul, linggis, ember, dan alat-alat khusus seperti berikut. Nah, alat khususnya yang pertama, panombuk atau penumbuk, berupa bulatan bertangkai untuk alat pembentuk bagian dalam. Alat yang kedua adalah panempa atau penempa untuk pembentuk dan penghalus bagian luar berupa sekeping papan. Alat yang ketiga, pangorek atau pengerok, sejenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam. Yang keempat, penyambungan, wadah air untuk menetesi gerabah dengan secari kain agar mudah dihaluskan. Yang kelima, pangelet atau secari kain untuk membentuk bibir gerabah. Yang keenam, pengajakan, sejenis nyiruh untuk ayakan pasir. Yang ketujuh, pangabuan atau tempat abu. Yang kedelapan, panompal, yaitu alat menyisihkan abu dari pembakaran. Yang kelima, werkower, galah berujung kawat lengkung. Dan yang ke-10, pamatong, sejenis pisau atau kawat memotong tanah liat. Yang ke-11 adalah pungku, yakni tempat pembakaran gerabah. Nah, ini adalah alat-alat tambahan, alat-alat tradisional yang dipakai untuk membuat gerabah. Kita lanjut. Nah, secara garis besar, seperti ini gambarannya ya, alat untuk membuat gerabah. Oke, kita lanjutkan paragraf berikutnya. Nah, adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Proses pembuatan gerabah yakni sebagai berikut. Yang pertama, yang harus dilakukan adalah menyiapkan bahan berupa tanah liat, pastinya ya. Yang kedua,
mengaduk tanah liat dengan dicampur air. Setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. Dengan menggunakan kain panglet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. Selanjutnya langkah yang kelima, bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan. Baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi perut dan bibir disambungkan dan diperhalus. Yang keenam, bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. Setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau kemudian dibakar hingga benar-benar kering. Lalu langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun, untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Kenapa catnya berasal dari lumpur? Agar terlihat lebih alami, ya, warnanya coklat. Oke, lanjut paragraf berikutnya. Keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat, baik untuk pengrajin, pemakai, maupun untuk masyarakat umum. Pemakai gerabah Madura memperoleh banyak keuntungan seperti harga murah, anti karat, mudah dibersihkan, dan mengurangi polusi. Di samping itu juga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Kerajinan gerabah ini juga merupakan salah satu cara melestarikan warisan budaya yang telah turun-menurun. Mengingat manfaat-manfaatnya tersebut, maka pelestariannya perlu mendapat perhatian kita semua. Salah satu caranya yakni dengan menjaga kualitas. Oke, lanjut paragraf berikutnya. Meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Produk-produk modern tersebut tidak hanya proses pembuatannya yang modern, namun juga menggunakan bahan-bahan yang lebih praktis dan lebih tahan lama seperti dari plastik, karet, besi, dan aluminium. Akibatnya, lambat laun menggeser keberadaan gerabah. Para pengrajin pun juga terancam. Nah, anak-anak, setelah membaca ini, secara garis besar kita bisa mengetahui sejarah adanya gerabah, kemudian alat-alat yang digunakan untuk membuat gerabah, cara membuat gerabah, dan kita sebagai warga Indonesia harus mencintai produk dalam negeri, salah satunya yakni menggunakan bahan atau alat yang terbuat dari tanah liat, yakni gerabah. Coba mungkin dilihat di rumah kalian, kira-kira benda apa ya yang terbuat dari tanah liat? Coba bandingkan dengan barang lain yang mungkin tadi disebutkan di paragraf terakhir ini. Apakah benda gerabah ini terkalahkan dengan barang-barang modern? Nah, jika seperti itu, kita harus secara seimbang ya menggunakan barang-barang lokal yang terbuat dari benda-benda tradisional, namun juga tidak namun kita juga boleh menggunakan barang modern asalkan penggunaannya seimbang. Baik, kita akan membahas ide pokok. Ya, dari bacaan yang kita baca tadi, ide pokok paragraf pertama adalah salah satu di antara warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Coba kalian cocokkan dengan ide pokok yang kalian temukan di paragraf selanjutnya. Nah, paragraf kedua, ide pokoknya pada situs-situs kebudayaan dan purbakala
banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Paragraf ketiga, tak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Sekarang coba kalian lihat paragraf keempat dan seterusnya. Coba kalian lihat kira-kira di pokoknya apa ya? Nah, kita cocokkan dengan yang ada di sini. Paragraf keempat, ide pokoknya, gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Sedangkan paragraf kelima, ide pokoknya adalah, ya benar nggak jawaban kalian tadi? Ya, beberapa daerah di Madura yang menjadi penghasil gerabah seperti di Mandala, Andulyang, Dukoru Baru, Yangkatan Kangean, Barugung, kemudian Pandemawa, Dalpenyang Pakapuran, Plega Panggalan, dan lain-lain. Sedangkan paragraf ke-6, memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Ya. Kemudian paragraf ke-7 di pokoknya adalah kebetulan nih ada di awal paragraf ya. Di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi khusus. Nah, kita bandingkan dengan tugas yang kalian tadi sudah buat. Paragraf ke-8, ide pokoknya, peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Masih ada yang ingat ada berapa jumlah barang tradisional yang digunakan untuk membuat gerabah? Ada 11 alat ya tadi ya. Yang ke-9, ide pokoknya adalah adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Nah, kemudian paragraf ke-10, ide pokoknya adalah keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat baik untuk pengrajin, pemakai, maupun untuk masyarakat umum. Dan yang terakhir, ide pokok paragraf 11 adalah meski gerabah masih tetap diproduksi, namun dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Nah, anak-anak, inilah ide pokok dari masing-masing paragraf yang sudah kita baca tadi ya. Jadi, ide pokok adalah suatu gagasan yang menjadi dasar dalam membuat paragraf. Seperti halnya paragraf 1 ini. Tadi ide pokoknya ada di awal paragraf. Nah, dalam paragraf 1 ini kebetulan terdiri dari 1, 2, 3 kalimat. Jadi, paragraf itu terdiri dari gagasan pokok yang terdapat dalam kalimat utama, kebetulan ada di awal paragraf, kemudian ditambahi dengan beberapa kalimat penjelas. Ya, begitu. Begitupun dengan paragraf yang lain. Tadi paragraf kedua pun kebetulan ada ide pokoknya di awal paragraf. Kemudian ditambahkan dengan beberapa kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama. Ya. Nah, kalau kalian sudah memahami apa yang sudah kita sampaikan ini, tugas kalian adalah ya mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Ya, di sini ada 3 ide pokok yang tugas kalian nanti adalah
mengembangkan masing-masing ide pokok ini ya. Kalian tambahkan dengan beberapa kalimat penjelas agar menjadi paragraf yang baik. Ya, sudah bisa dipahami ya. Jadi tugas kalian ini. Ya. Selamat dan semangat mengerjakan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.